Anak-anak Ibu, pada hari ini materi kita kelas 9 bab 6 subtema B yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri dari gereja yang dibedakan atas 4. Lalu yang kedua, siswa mampu mengungkapkan isi dari syahadat para rasul. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk tetap menjaga kebersihan tangan, kebersihan badan, dan juga tetap anak-anak Ibu mengingat membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika ini kita lakukan dengan baik, maka yakinlah kita akan tetap sehat setiap hari. Anak-anak kami yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap yang baik ya, dan tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang baik. Kami akan belajar, maka hadirlah di antara kami, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami, sebagai bekal untuk di masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut materi kita ulang kembali materi yang berhubungan dengan subtema A. Nah, gereja berarti persekutuan umat Allah yang beriman kepada Kristus. Nah, yang menjadi kekhasan gereja sebagai persekutuan atau paguyuban itu tampak dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini tentu harus selaras dengan ajaran Yesus dalam wujud cinta kasih. Nah, anak-anak Ibu, sekarang mari kita perhatikan ada 4 ciri-ciri Katolik sebagai paguyuban atau sifat dari gereja itu sendiri. Nah, anak-anak Ibu, yang pertama, gereja bersifat satu. Harus dipahami sebagai satu kesatuan umat beriman atau anggota gereja yang mengimani satu Tuhan, yang mempraktikkan satu iman, satu dalam komuni yang ada di bawah kepala gereja yang satu, yaitu Paus yang memiliki kepala gereja yang tidak kelihatan. Siapakah itu? Yaitu Kristus. Nah, anak-anak Ibu, untuk memperkuat kesatuan gereja, maka dari kita apa yang diminta, apa yang dituntut? Yang dituntut dari kita adalah kita harus aktif dalam kehidupan gereja. Kita harus setia dan taat pada persekutuan umat. Lalu yang ketiga, kita harus taat pada pemimpin gereja. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk memperkuat kesatuan gereja. Nah, yang kedua, gereja yang bersifat kudus. Bahwa dapat dikatakan sebagai perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus dan dijiwai oleh Roh Kudus semua umat beriman. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, bahwa saling memberi kesaksian agar kita lebih pantas. Lalu yang kedua, kita memberikan kesaksian tadi ya lewat kegiatan-kegiatan kita seperti kegiatan putra-putri altar. Lalu yang kedua, bahwa terlibat dalam kegiatan sakramental. Dan yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Dan yang keempat, mendalami kitab suci. Nah, yang ketiga, gereja bersifat Katolik. Nah, apa itu arti Katolik? Katolik artinya universal. Katolik artinya umum, terbuka untuk segala suku bangsa. Nah, bahwa gereja di sini bisa kita lihat bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik, yang memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk siapa? Untuk kita manusia, serta ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang keempat adalah gereja bersifat apostolik. Nah, rumusan gereja yang bersifat apostolik ini menunjukkan kaitan erat antara gereja Katolik dengan perutusan para rasul oleh Yesus Kristus.
Nah, untuk mewujudkan apostolikan gereja, maka kita harus setia dan juga mempelajari Injil. Karena Injil merupakan iman gereja para rasul. Jadi kita juga, anakku, harus setia dan loyal kepada pemimpin sebagai pengganti para rasul. Nah, anak-anak ibu, keempat ciri atau sifat gereja akan tetap berjalan seterusnya apabila semua komponen dalam gereja turut mengusahakan agar semuanya senantiasa diwujudkan dalam berbagai usaha atau kegiatan nyata yang diikuti oleh seluruh umat Allah. Sekarang mari kita perhatikan isi syahadat para rasul. Nah, syahadat para rasul dibagi dua. Yang pertama, syahadat para rasul. Dan yang kedua, syahadat Nisea, yaitu Konstantinopel. Yang ini adalah syahadat yang panjang. Sebelum kita masuk ke pembagian dari syahadat yang singkat dan panjang, maka kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu syahadat. Nah, syahadat merupakan rumusan iman singkat yang memungkinkan semua orang beriman mampu mengungkapkan pernyataan iman bersama. Nah, ini adalah isi dari syahadat para rasul. Ada yang singkat dan ada yang panjang. Mari anak-anak ibu sungguh-sungguh perhatikan. Memang ada yang membedakan antara keyakinan kita, yaitu gereja Katolik, dengan keyakinan anak-anak ibu. Tetapi tujuannya, anak-anak ibu, materi kita sudah selesai, maka jangan lupa berdoa secara pribadi. Dan catatlah materi ini di buku catatan dengan rapi dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat, selamat pagi, dan salam sehat.